Selama sepekan terakhir, kabar meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang cukup mendadak akibat kecelakaan mobil di Tol Jombang menjadi sorotan publik dan meninggalkan luka mendalam. Kisah cinta mereka pun menjadi perbincangan lantaran banyak yang mempertanyakan alasan Bibi yang masih menerima Vanessa Angel setelah kesalahan fatal yang pernah dilakukan Vanessa. Benarkah ketulusan cinta Bibi mengubah Vanessa hingga kelahiran Dallas Sky? Dan kini terbukti Vanessa dan Bibi menjadi pasangan sehidup semati. Bahkan keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat berdampingan dan tanpa pembatas. Sementara itu, teka-teki dan polemik penyebab kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah masih menjadi misteri. Benarkah hal itu terjadi akibat kelalaian sang supir Tubagus Jody? Dia tuh selalu berjuang buat gue, dia selalu menempatkan gue di nomor pertama. Pokoknya apapun di hidup dia tuh dia selalu memposisikan gue di nomor satu. Takkan selamanya tanganku mendekatmu. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk selama-lamanya yang secara mendadak mengejutkan banyak pihak dan meninggalkan duka mendalam bagi orang terkasih. Vanessa dan Bibi meninggal dunia setelah alami kecelakaan di Tol Jombang pada Kamis 4 November 2021 kemarin. Di beberapa momen, keduanya kerap menunjukkan betapa besar cinta mereka terhadap satu sama lainnya. Bahkan keduanya mengaku tak bisa berpisah meski sebentar saja. Perjalanan kisah cinta Vanessa dan Bibi pun nyatanya sempat tak berjalan mulus, kendati banyaknya rintangan dalam hubungan asmara mereka. Namun pada akhirnya Vanessa dan Bibi dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Keduanya menikah secara negara pada 11 Januari 2020 silam. Jadi awalnya gue pacaran sama dia nih lucu. Oke. Gue lagi deket sama sahabatnya dia, namanya Vali. Terus bokap gue kan udah pengen gue married sama dia, cuman bokap gue gak setuju sama dia, tapi gue udah bela-belain mati-matian dia. Udah nyampe sana, gue ngeliat dia udah gak ada siapa-siapa lagi, udah gak tahu mau ngapain lagi. Ya udahlah, gue ngalah deh. Gua hati lu aja. yang akhirnya bicara. Hati gue jadi perempuan saat itu, ya udahlah, gue peluk aja. Iya. Gue udah siapin dia baju, udah gue bawain baju, udah kamu pakai aja baju. Dia nggak bawa baju, nggak bawa apa-apaan, lemes, udah pingsan di tempat. Dan lu nggak tega melihat hal itu? Nggak tega gue ngeliat. Mengesampingkan isu yang ada saat Mengesampingkan. itu. Padahal nyokap gue nelfon ada kali 100 kali saat itu. Lo jangan kesana, lo pergi dari rumah gue. Ngertiin gue dari segala aspek. Dia ini kalau gue marah, gue punya sifat temper gitu. Gue marah, dia ngerti. Kapan kalau gue misalnya lagi marah, dia nggak menyulut pertengkaran, dia diem aja, mijet gue, nenangin hati gue segala macem. Jadi benar-benar dia ngatain posisi gue saat itu. Dari awalnya main-main, karena dalam perjalanannya lu merasa. Iya, sebulan 2 bulan main-main nih, gue cuma kayak ya udah kayak teman seneng aja. Teman seneng aja. Dia tuh selalu berjuang buat gue, dia selalu menempatkan gue di nomor pertama. Pokoknya apapun di hidup dia tuh dia selalu memposisikan gue di nomor satu. Kalau saya tahunya pertama dari teman kawan di chat, terus yang kedua di telepon, yang kedua dari istri saya. Jadi saya waktu itu lagi di kantor makan siang pada saat itu, karena kejadiannya kan jam 12.30 ya. Jadi saya jam 12 kan udah mau makan siang itu setelah di kantor. Nah teman saya 12 setelah kejadian itu tuh langsung telepon saya. Nah saya nggak percaya, terus baru mau cari itu ya, cari tahu di Google, ada memang di Google, tapi saya belum percaya gitu karena ini takutnya hoax kan. Nggak lama istri datang dari kerjaan juga, datang ke kantor, kabarin kalau Vanessa ada kecelakaan. Dan di saat yang bersamaan ada di salah satu stasiun TV langsung tuh live. Saya lihat udah lemes, saya langsung shock dan udah saya sama mamahnya langsung segera menghubungi orang tuanya Bibi. Dari anak saya yang nomor 2 bahwa supir nelpon si Febri kecelakaan. Jodinya nelpon, mungkin Jodi nelpon kepada anak saya yang nomor 2.
Setelah itu pas saya ditelepon, Pak, si Febri udah dapat kecelakaan. Di mana? Di tol arah ke Surabaya. Oke, begitu mati telepon, gambar masuk satu. Wah, parah ini, kan begitu. Saya telepon langsung si Jodinya. Jadi, kamu di mana? Dia nangis. Si Gala nangis dalam pangkuannya kali. Kenapa kamu nangis? Iya, ya om. Dia nangis. Terus setelah dia nangis, ada apa? Kenapa? Si Pebi mana? Si Panes mana? Belum sadar. Oh, belum sadar. Kenapa? Iya om, Pebi sadar nggak? Iya, sadar kok om. Saya sempat ngomong kasar dengan dia. Udah kamu bunuh anak saya. Saya pikir sempat ngomong begitu. Enggak om, masih hidup. Mati, dia matiin telepon. Saya telepon lagi, dia matiin. Waduh, saya perasaan saya mengatakan, oh ini udah ada yang nggak beres. Saya cari tiket pesawat. Langsung anak saya pesan, tolong cari tiket pesawat berangkat kita langsung ke Surabaya. Ternyata setelah ditanya tiket pesawat nggak ada. Saya langsung pulang ke rumah. Setengah jam antaranya kali saya langsung tancap. Jam 1 atau jam berapa saya sampai di Cikampek. Atau jam setengah 2 atau jam 2 ya, jam 2 atau setengah 3 lah ya. Sampai saya di Cikampek. Sampai Cikampek telepon oleh polisi. Ya, mungkin si Jody atau siapa yang ngasih nomor. Pak, halo Pak, ya ini dari polisi di mana daerahnya? Katanya di daerah Surabaya lah. Anak Bapak kecelakaan Mas Pebi. Oh iya Pak, bagaimana keadaannya Pak? Dia jawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lemas. Menjadi pasangan yang kerap tampil mesra diketahui sebelum menikah, Vanessa dan Bibi sempat alami putus nyambung dalam hubungan asmara mereka. Bahkan ketulusan cinta Bibi pada Vanessa sempat menjadi sorotan. Hal itu lantaran beberapa kali Vanessa tersandung kasus hukum hingga Bibi pun sempat menjauh dan hubungan mereka pun bahkan pernah ditentang oleh keluarga Bibi. Namun semua itu telah berlalu. Ayah Bibi pun menjelaskan bahwa meski awalnya menentang hubungan anaknya dengan Vanessa, namun akhirnya mereka menikah dengan bahagia. Bahkan setelah itu, banyak sekali perubahan ke arah yang lebih baik. Kini sang ayah Bibi pun mengungkapkan bahwa sang menantu di matanya adalah sosok wanita yang pintar dan juga bijak. Dari awal-awal kan dapat penentangan dari saya. Dari awal-awal dapat penentangan. Saya dulu mau nikahkan dia, ini ada alasan. Kemudian dia, pilihan dia. Tapi begitu dia menentukan pilihannya, kan saya terima langsung. Saya terima dengan pandai-pandai aja saya memberi arahan dan pandang. Alhamdulillah, kata orang step demi step, step by step, begitu kan? Alhamdulillah perubahan itu ada. Perubahan itu ada yang baik. Alhamdulillah ini dalam masa setahun ini baik, semakin baik. Saya semakin besar hati, dia pun semakin merasakan hasilnya, semakin besar hati. Pandangan pun orang yang dikerjakan itu baik. Nggak begitu pokoknya suka lah orang. Soalnya kenapa? Apa adanya. Maka saya sih Vanessa menantu yang sesuai lah yang diharapkan oleh istri saya, oleh orang-orang. Menantu yang pintar dan bijak. Tak menyadari adanya firasat, namun Dodi Sudrajat, ayah Vanessa, menjelaskan bahwa putrinya setahun belakangan sangatlah berubah. Ia seakan bangga dengan menantunya Bibi yang berhasil menuntun Vanessa dan menjadi imam yang baik. Itu Tahun ini ya? luar biasa dia. Tahun ini Dia semenjak kayak pingin menunjukkan, pingin menebus kesalahan gitu. Itu yang dia lakukan gitu. Yang kita lihat sih. Iya. Jadi pasti setahun ini kan setelah menikah sama Bibi pelan-pelan saya lihat bisa dibimbing oleh Bibi ya. Dia berarti imam yang baik ya. Setahun yang terakhir ini baru saya melihat perbedaannya gitu. Dia lebih care sama saya, sama adiknya, sama mamahnya gitu ya. Mulai dari 1 tahun ini aja 3 event aja tuh itu dia melibatkan keluarga. Pertama Idul Fitri, dia datang bersama Bibi, silaturahmi ke saya, silaturahmi ke neneknya, kakeknya, keluarga besar, semua dia silaturahmi, didatengin semua. Itu Idul Fitri yang terakhir ini, ya setahun kemarin ini, itu dia benar-benar belum pernah dia lakukan sebelumnya.
belum pernah Idul Fitri itu. Ya artinya Idul Fitri yang benar-benar gembira ya. Dia senang gitu, saudara-saudara semua datang, dia kasih duit ponakan-ponakannya ya. Dia sengaja punya bawa uang yang 75.000 yang baru itu kan, dia bawa itu ada 20 lembar, kalau nggak salah 20 lembar itu dikasih satu-satu tuh keponakan-keponakannya semua. Dia minta foto bareng, dia mau minta foto sama kakeknya, neneknya. Itu yang pertama. 4 bulan kemudian ulang tahunnya gala, saya pun diundang, mamanya dia pun undang, dan itu bukan sekedar basa-basi, bener-bener mengundang. 1 hari itu 3 kali dia telepon mamanya, Dedi telepon datang udah di mana? Ini kita udah mulai ini udah mulai, Dedi mama kemana di mana gitu. Benar-benar akhirnya kita datang walaupun telat ya, datang gitu. Ya udah akhirnya tiup lilin, foto bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ulang tahun saya baru 2 minggu yang lalu. Tak hanya dikenal sebagai pasangan yang kompak, Vanessa dan Bibi juga dikenal sebagai pasangan yang kuat. Terlebih keduanya semakin menunjukkan cinta mereka dan juga kepada sang buah hati. Bahkan keduanya dikabarkan memiliki rencana menabung dan membuat rumah untuk putra semata wayangnya itu. Namun takdir berkata lain. Rencana yang sempat Vanessa ceritakan kepada orang tuanya itu ternyata belum sempat terwujud dan mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Kalau ulang tahun kemarin ngomong sama mamanya sama saya, dia ingin membeli rumah. Ya, minta doa tahun aja. Ini bisa kebeli rumah. Tahun ini sih beli rumah. Sebenarnya dananya sudah ada, cuman sama Bibi mau dipakai dulu untuk usaha. Kalau dibuat beli rumah itu kan udah nggak ada modal. Jadi Bibi dan Vanessa minta doa dari mamanya, dari Dedi. Doakan tahun ini kita punya rumah. Itu yang di ulang tahun dia ngucapin ke saya itu gitu ya. Itu belum tercapai, dia sudah pergi untuk selama-lamanya dan berdua lagi ya. Itu kan keinginan berdua dan mereka juga pergi untuk selama-lamanya gitu.